في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat umat Islam, Islam adalah agama sempurna. Di antara bukti kesempurnaannya adalah Islam memerintahkan kepada umatnya yang telah mampu menikah untuk menikah. Pernikahan akan berjalan dengan baik jika pasangan suami istri memahami kewajibannya yang menjadi hak pasangannya, kemudian melaksanakan kewajiban itu dengan baik. Semua berkewajiban menafkah istri dan anak-anaknya dengan baik dan menjaga mereka dari siksa api neraka. Sedangkan istri berkewajiban mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf sesuai dengan kemampuannya. Jika istri melakukan kewajiban kepada suami dengan sebaik-baiknya setelah mentaati Allah Ta'ala, maka ia akan meraih surganya sebagaimana diberitakan oleh Nabi yang mulia di dalam hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa pada bulannya, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia hendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Istri Nusyus. Kehidupan adalah ladang ujian, sedangkan akhirat merupakan saat memetik hasilnya. Terkadang di dalam rumah tangga, seorang laki-laki diuji dengan durhakaan istri. Dalam istilah agama disebut dengan nusyud. Wanita nusyud kepada suami artinya membangkang dan bersikap buruk. Para ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memberikan definisi bahwa nusyud adalah keluarnya istri dari ketaatan yang wajib kepada suami. Istri tidak menjalankan kewajiban taat kepada suaminya. Perbuatan nusyud di dalam arti bersikap tidak baik sebenarnya bisa bersumber dari suami kepada istri atau sebaliknya. Tetapi yang terkenal adalah sikap buruk yang bersumber dari istri kepada suami. Para ulama menyatakan bahwa nusyud termasuk perbuatan dosa karena istri menyelisih kewajiban untuk mentaati suami. Padahal kedudukan suami bagi istri itu sangat agung. Banyak keterangan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang hak suami yang begitu tinggi kepada istrinya. Sebagaimana hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka tentu aku sudah memerintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bentuk-bentuk nusyud dan ancamannya. Nusyud atau kedurhakaan istri kepada suami sangat banyak bentuknya. Berikut ini antara contohnya. Tidak bersyukur kepada suami. Kebaikan suami kepada istri itu begitu banyak, mulai dari nafkah kepada keluarga, menjaga anak istri, memberikan ketenangan dan ketentraman rumah tangga, dan lainnya. Maka kewajiban istri adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kepada suaminya. Tidak bersyukur kepada suami menjadi sebab kemurkaan Allah kepada seorang istri, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi berikut ini. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih kepada kebaikan suaminya, padahal ia selalu butuh kepada suaminya. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sikap istri yang tidak bersyukur kepada suami merupakan sebab banyaknya wanita masuk neraka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka telah diperlihatkan kepadaku, ternyata mayoritas penghuninya adalah wanita. Mereka kufur mengingkari. Beliau Shallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah mereka kufur mengingkari Allah? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka mengingkari suami dan mengingkari perbuatan kebaikan. Jika engkau telah berbuat kebaikan kepada seorang wanita, istri, dalam waktu lama, kemudian dia melihat sesuatu yang menyakitkan darimu, dia berkata, aku sama sekali tidak melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang dimaksud bersyukur kepada kebaikan suami bukan sekedar mengakui kebaikannya, sebab kata syukur di dalam bahasa Arab itu dilakukan oleh hati, lidah, dan anggota badan. Oleh karena itu, istri wajib mengakui berbagai kebaikan suami dengan hatinya, mengungkapkan dengan lidahnya, dan melakukan segala yang menyenangkan suaminya dengan anggota badannya. Menyakiti suami.
Termasuk kewajiban istri adalah mentaati perintah suami dan menyenangkan ketika dilihat suami. Ketika istri berbuat sebaliknya, yaitu menyakiti suami yang mukmin dengan bentuk apapun, maka dia akan mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. Bahkan murka bidadari surga yang akan menjadi istrinya. Di dalam hadis sahih disebutkan dari Muaz bin Jabal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah memusuhimu. Dia sang suami hanyalah tamu di sisimu, hampir saja ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami. Hadis riwayat Tirmizi. Menolak ajakan suami. Istri berkewajiban melayani suami sebatas kemampuannya, asal bukan dalam perkara maksiat. Termasuk ketika suami mengajaknya ke tempat tidurnya, maka istri tidak boleh menolak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, namun istrinya enggan datang, lalu suaminya bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknat istri itu sampai masuk waktu subuh. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini merupakan dalil tentang haramnya istri menolak ajakan suami ke tempat tidur tanpa halangan syar'i. Dan haid bukan merupakan halangan menolak, sebab suami punya hak bersenang-senang dengan istrinya di atas sarungnya. Maksudnya boleh bersenang-senang selama bukan jima. Keluar rumah tanpa izin. Seorang istri tempatnya di rumah, dia tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan hendaklah kamu para istri Nabi tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersih. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ayat ini menunjukkan bahwa wanita tidak boleh keluar rumah kecuali ada kebutuhan. Syekhul Islam berkata, tidak halal bagi seorang istri keluar rumahnya tanpa izin suaminya, tidak halal bagi seorang pun menjemputnya dan menahan dari suaminya, baik dia sebagai wanita yang menyusui atau sebagai dukun, bayi atau bidan atau pekerjaan lainnya. Jika dia keluar rumah tanpa izin suaminya, berarti ia telah berbuat musyrik atau durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan layak mendapat hukuman. Setelah kita mengetahui hak besar suami atas istrinya, maka selayaknya para wanita memperhatikannya sehingga membawa kebahagiaan bagi keluarga. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.